Aku mau dia benar-benar takut untuk nyakitin kamu lagi. Tapi tadi Papa minta sama aku dan dia minta aku janji sama dia dan dia kesakitan dan aku gak tega ngeliat. Aku gak ngerti kenapa kamu minta maaf sama aku. Aku harus bebasin kami kok. Aku benar-benar minta maaf. Aku terpaksa harus bebasin kami kok. Karena kondisi Papa, dia belum bisa terima Miko di penjara. Kamu gak usah khawatir. Kalau memang ini yang terbaik buat Papa, lakuin. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku juga sebenarnya mau Kamiko dapat pelajaran yang lebih lama. Aku mau dia benar-benar takut untuk nyakitin kamu lagi. Tapi tadi Papa minta sama aku dan dia minta aku janji sama dia dan dia kesakitan dan aku gak tega ngeliat. Yang paling penting adalah kesembuhannya Papa. Kita jangan maksain sesuatu, tapi kita korbanin Papa deh, friend. Kita harus doain Papa. Dan satu lagi, semoga dengan adanya kejadian ini, kami kau jadi berubah lebih baik. Makasih ya. Terima kasih. Kamu udah pengertian banget dalam situasi ini. Maaf, permisi. Ya. Bagaimana Papa saya? Alhamdulillah, kondisi pasien sudah membaik, Pak. Saya bisa ketemu sama Papa saya. Mohon maaf ya, Pak, untuk saat ini pasien belum bisa dijenguk terlebih dahulu karena dokter baru saja memberikan obat dan harus istirahat. Baik. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Pak. Mari. Kamu temenin aku ke kantor polisi ya. Kita cabut laporan ke Kamiko. Ya. Teman wanita yang Pak Cakra bawa ke sini kemarin, ternyata itu buronan polisi, Pak. Buronan polisi? Ya, Maksudnya gimana, Pak? baru saja tadi dia diamankan sama polisi. Emang kasusnya apa, Pak? Kalau pastinya saya tidak tahu, tapi saya sempat dengar dari staf saya, kasusnya mengenai video viral yang sempat ramai di medsos. Terima kasih infonya, Pak. Saya permisi dulu. Hati, Pak.
Alia minta mama jangan terprovokasi karena videonya itu salah, Ma. Kejadian sebenarnya nggak seperti itu. Kamu kurang ajar. Oke. Pak Miko yang udah nyuruh gua. Apa kamu sudah sama laporan terhadap Miko? Devan, kamu teh kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Kamu masih ragu ya buat cabut laporannya ke Miko? Gak apa-apa, Devan. Aku sama sekali gak keberatan. Aku ngerasa bersalah sama kamu, Alia. Tapi aku udah maafin kesalahannya Kak Miko. Jadi kamu gak perlu ngerasa bersalah sama aku. Nggak segampang itu, Alia. Dalam kasus ini, kamu yang paling dirugiin. Kamiko tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Bahkan banyak banget kejahatan Kamiko yang nggak bisa kita laporin karena nggak ada buktinya. Nah, ini satu-satunya kasus yang bisa kita laporin, dan akhirnya Kamiko tuh bisa terima ganjaran atas perbuatan jahatnya dia ke kamu. Jadi, aku merasa nggak berguna kalau sekarang Kamiko tuh bebas begitu aja tanpa terima tanggung jawab. Padahal kan harusnya aku belain kamu. Harusnya aku ada di sisi kamu. Aku minta maaf ya. Devan, selama ini kamu udah sering banget jagain aku dan bantuin aku. Kamu selalu lindungin aku juga. Dengan kamu cabut laporannya Kak Miko, anggap aja itu sebagai bentuk bakti kamu terhadap Papa. Dan aku yakin Kak Miko pasti udah dapat pelajaran karena kejadian ini. Jadi, kamu hilangin keraguan kamu ya. Terima kasih ya. Kamu udah mau berbesar hati nerima semua ini. Kamu lapar ya? Iya. Yaudah, kita cari makan dulu ya. Ada restoran enak di depan. Kurang ajar. Ternyata gue dibohongin sama Jenny. Gini nih kalau nggak aktif di medsos, nggak update jadinya berita yang kayak gini. Kalau aja gue tahu Jenny sejahat itu kelakuannya ke Alia, gue nggak bakal sudi bantuin dia. Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen? Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh nggak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Deva. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Kayaknya sekarang emang waktu yang tepat untuk gue kirim rekaman ini ke Alia. Supaya bisa memberatkan kasus Jenny. Sekalian bisa meluruskan salah paham Alia ke gue. Saya nasi goreng ya, minumnya iced tea. Oke. Masnya? Saya spagettinya 1 dan iced tea juga. Oke, ditunggu sebentar ya Mas, Mbak. Aku ke toilet dulu ya.
karena chat aku. Aku buka jangannya. Soalnya kan Devan pesan supaya aku gak berurusan lagi sama Cakra. Apa ini? Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen. Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh gak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Devan. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Jenny yang suruh orang nyekap aku di tempat camping. Sebenci itu Jenny sama aku. Sampai berbuat sejauh itu. Ya Allah, kenapa aku harus bersaudara sama orang yang benci sama aku? Kenapa jadi begini sih endingnya? Maksud aku tuh aku masukin Jenny ke penjara supaya Miko bebas dari sana. Tapi kenapa malah jadi bikin ribet ya? Enggak. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Aku nggak bisa diem aja. Tapi apa ya? Hah? Sih. Aku akan kirimkan foto ini ke Devan. Cabut laporan Miko di kantor polisi atau foto ini aku tunjukin ke keluarga kamu, Devan. Ini pasti berhasil. Devan pasti nggak mau kan kalau latar belakang aslinya Alia itu terbuka. Emangnya cuma kamu doang yang bisa neken orang? Aku juga bisa, Devan. Karena aku punya rahasia Alia dan Devan. Pasti berhasil. Dengan kamu cabut laporannya Kak Miko, anggap aja itu sebagai bentuk bakti kamu terhadap Papa. Dan aku yakin Kak Miko pasti udah dapat pelajaran karena kejadian ini. Jadi, kamu hilangin keraguan kamu ya. Alia benar. Aku nggak boleh ingkar janji sama Papa. Aku tetap harus bebasin Kak Miko.